Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikannya nikmat berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita masih sama-sama dapat berkumpul dalam acara pengajian Serai Kemangi Al-Hikmah yang setiap bulannya kita adakan. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau, kita akan kepada umat yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudulkan 3 potensi yang harus kita rawat, apalagi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali ceramah singkat saya ini, saya ingin bercerita sedikit tentang sebuah kisah. Ada seorang bapak-bapak yang mana bapak ini mengendarai sepeda motor dan bermaksud untuk menuju ke rumah sakit besar di ibu kota. Suatu ketika bapak ini tadi tergopoh-gopoh, artinya terburu-buru dia menuju ke rumah sakit hingga sampai basah bajunya oleh keringatnya. Lalu sesampainya si bapak ini tadi di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang pemuda yang berpakaian serba putih. Lantas si bapak ini pun langsung berkata kepada si pemuda tadi, "Dokter, saya ingin dirawat di rumah sakit ini," kata si bapak. Kemudian pemuda tadi menjawab, "Maaf Pak, saya bukan dokter, saya hanya seorang perawat." Kemudian si bapak menjawab lagi, "Terserahlah, mau kau perawat, mau kau dokter, aku mau dirawat di rumah sakit ini," kata si bapak. "Kalau bisa dioperasi lah." Dengan penuh keheranan si perawat ini tadi pun bertanya lagi kepada si bapak, "Bapak, memangnya bapak sakit apa?" tanya si perawat. Kemudian si bapak ini tadi berkata, "Nggak tahu, pokoknya saya mau dirawat di rumah sakit ini. Di mana UGD-nya?" Sambil selingat-selingut si bapak ini mencari di mana UGD-nya. Kemudian dengan rasa bingung si perawat tadi hanya bisa terdiam dan mengatakan, "Loh kok gitu Pak?" Kemudian si bapak tadi berkata lagi, "Kok gitu bagaimana? Cepat panggilkan dokternya. Aku mau dirawat di sini." Karena melihat si bapak tadi penuh dengan keanehan, tiba-tiba minta dirawat. Kemudian si perawat tadi pun memanggil security. Cerita pun berakhir. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kisah tadi bisa dikatakan sifat manusia ini
diibaratkan sebagai sebuah penyakit. Jika kita jika kita tidak tahu apa penyakit yang kita derita, maka akan timbul yang namanya itu tadi kesalahan ataupun ketidakbenaran dalam mengambil keputusan. Maka daripada itu, kita kenali dulu penyakit apa yang kita derita sebelum kita melakukan atau mengambil tindakan terhadap masalah yang kita hadapi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ini memiliki 3 potensi utama, yang mana potensi ini menjadi modal dasar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Apa yang 3 ini? Yang pertama ada potensi ruhiyah. Potensi ruhiyah ini berkaitan dengan keyakinan, kehendak seseorang, dan kebebasannya dalam memilih. Potensi ini dikendalikan oleh segumpal darah yang kita kenal dengan istilah hati. Hati, Bapak Ibu sekalian, di samping akal pikiran, memiliki peran penting sebagai pemimpin anggota tubuh kita yang lainnya. Bahkan dalam sebuah riwayatnya, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, di dalam tubuh ini terdapat segumpal darah yang mengotori semua anggota tubuh lainnya. Jika ia baik, maka akan baik pula yang lainnya. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak baik, maka yang lainnya akan menjadi macet ataupun malfungsi. Itulah yang disebut dengan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya potensi ruhiyah ini harus senantiasa kita rawat dan kita jaga. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat ibadah mahdhah maupun yang bersifat ghairu mahdhah. Kemudian yang kedua, potensi yang dimiliki oleh manusia adalah potensi jasadiyah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jasad yang lengkap kepada kita. Alhamdulillah. Oleh karenanya, seperti sebuah barang pinjaman, jika kita diberikan pinjaman dalam keadaan baik, maka sewaktu kita mengembalikannya juga harus dalam keadaan baik. Begitu pula jasad kita. Jika kita telah diberikannya jasad yang lengkap, maka ketika kita berpulang kepadanya haruslah dalam keadaan baik. Oleh karenanya, potensi jasadiyah ini harus senantiasa kita rawat. Caranya bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita makan makanan yang halal lagi baik, halal dan thayyibah. Kemudian yang kedua, berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir adalah memenuhi hak tubuh kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang yang zalim terhadap diri kita sendiri. Dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabatnya yang hendak berpuasa shaum tanpa berbuka. Kemudian dengan tegas Rasulullah melarangnya. Karena pada hakikatnya Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menyakiti anggota tubuhnya. Oleh karenanya, dengan 3 cara tadi, insya Allah jasadiyah kita akan senantiasa terjaga. Kemudian potensi terakhir Bapak Ibu sekalian adalah potensi fikri. Fikrun artinya pemikiran. Potensi ini juga harus kita rawat Bapak Ibu sekalian.
Karena potensi inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan lainnya. Mengenai potensi ini, kita sebagai generasi khalifah harus senantiasa mengerti apa yang harus kita berikan untuk mengasah dan mengembangkan potensi ini. Tentu pikiran ini hendaklah kita barengi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita ikut-ikut saja ataupun manut-manut saja terhadap pikiran yang tidak berdasar gitu. Sebagaimana yang viral juga baru-baru ini tentang pembatasan suara azan di masjid-masjid. Nah, kenapa baru sekarang gitu kan? Kenapa baru sekarang kebijakan itu ada? Dahulu tidak ada namanya pembatasan suara azan. Dan kalaupun itu mengganggu, pastinya sudah ribut sejak dahulu. Kenapa baru ada sampai sekarang? Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini bisa memecah belah umat Islam. Maka daripada itu hendaklah kita pandai-pandai menyaring informasi mana yang baik untuk kita ikuti dan mana yang tidak baik untuk kita ikuti. Hadirin jamaah pengajian Serai Kemangi Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap 3 potensi tadi, hendaklah kita mampu untuk menyeimbangkannya. Tentu untuk mampu menyeimbangkan ketiga potensi tadi tidaklah langsung begitu saja, pasti melalui yang namanya proses, yang dimana proses ini berjalan seiring dengan perkembangan pola pikir dan sebagainya. Maka daripada itu hendaklah kita mampu mengasah ataupun mengembangkan potensi-potensi baik ruhiyah, jasadiyah dan fikriyah kita. Jangan hanya kita rawat jasadiyah dan fikriyah saja, tetapi ruhiyahnya kita biarkan. Begitu pula sebaliknya, jangan hanya kita rawat ruhiyah saja dan fikriyah saja, tetapi jasadiyah kita terbengkalai. Hendaklah semuanya itu harus balance, seimbang gitu, antara satu dengan yang lainnya. Nah, cara menyeimbangkannya itu bagaimana? Jadi jamaah sekalian, hal yang menentukan perubahan itu tentulah dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendirilah yang menentukan perubahan itu akan mengarah kemana, ke arah yang lebih baik atau justru ke arah sebaliknya. Maka daripada itu, dalam hal ini penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk melakukan yang namanya tarbiyah zatiyah. Tarbiyah zatiyah ini merupakan pembinaan terhadap diri sendiri. Ibda' binafsi istilahnya, dimulai dari diri sendiri. Karena tidak semua tidak semua hal ataupun kebutuhan manusia itu sama, pasti berbeda-beda. Maka daripada itu, pembinaan dari diri sendiri ini menjadi penting bagi kita semua. Nah, ada 5 kunci rahasia yang harus kita miliki dalam melakukan tarbiyah zatiyah tadi. Yang pertama adalah al-fahmu ad-daqiq, pemahaman secara rinci. Baik itu pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maupun pemahaman terhadap ilmu-ilmu umum yang bersumber dari kitab-kitab keilmuan lainnya.
Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Karena itu sudah menjadi dua perkara yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Dalam sebuah hadisnya juga Rasulullah pernah bersabda yang artinya, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara, yang mana dengan dua perkara ini engkau tidak akan sesat untuk mengikutinya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka daripada itu, sebelum kita melakukan pembinaan diri, perlulah kita pemahaman yang secara rinci, baik terhadap ilmu agama maupun terhadap ilmu umum. Kemudian kunci yang kedua adalah al-iman al-amik, iman yang mendalam. Yakinkan kepada diri kita sendiri bahwasanya perubahan yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini memiliki kekuatan yang besar. Tanpa adanya iman, seseorang tidak akan terarah ataupun sulit untuk menentukan arahnya. Kita ketahui juga dengan iman ini pula Islam berkembang dari yang awalnya hanya di satu kota, yaitu Mekah, kemudian berkembang hingga ke sepertiga penjuru dunia. Maka daripada itu, iman yang mendalam menjadi hal yang penting bagi kita untuk melakukan tarbiyah zatiyah, pembinaan terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah al-ittisal wal asik, hubungan yang kokoh. Jadikanlah Allah sebagai tempat berlindung ataupun bergantung kepada kita, bergantung kita kepadanya. Karena hanya ialah yang bisa tetap kokoh saat semuanya roboh. Hanya Allah lah yang bisa tetap terjaga saat semuanya terlelap. Dan hanya Allah lah yang tetap ingat saat yang lainnya hilaf. Maka daripada itu, bangunlah hubungan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amalan-amalan ibadah kita, seperti ibadah sunnah maupun ibadah wajibnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian kunci yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah al-hubbul kamil, cinta yang sempurna. Tumbuhkanlah cinta kita kepadanya sebagai sumber energi perubahan kita. Ingatlah bahwa cinta bisa meringankan perkara berat, mendekatkan yang jauh, menjadikan yang sulit terasa mudah. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa cara diterimanya sebuah amalan adalah tidak hanya sekedar ittiba syar'i dan ikhlas, tetapi juga harus dilandasi dengan rasa cinta kepadanya. Dan kunci yang terakhir adalah al-amal wal mutawassil, amal yang berkesinambungan. Kesuksesan perubahan ke arah yang lebih baik tidak akan bisa kita capai kalau kita tidak melakukan amal. Apalagi amalnya itu setengah-setengah kita lakukan, tidak secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Perubahan akan terus berubah seiring dengan usaha kita untuk senantiasa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Maka daripada itu, hendaklah kita tanamkan bagi diri kita masing-masing, Bapak Ibu, hari ini
harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kurang lebih seperti itu. Namun Bapak Ibu sekalian, yang perlu digarisbawahi, tarbiyah zatiyah ini tidak bisa hanya kita lakukan sendiri. Pastinya kita membutuhkan orang lain untuk bisa mengarahkan kita ataupun membina kita ke arah yang benar. Karena bak kata pepatah, serigala akan lebih mudah memangsa domba yang sendiri.